Halo semuanya. Jadi di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas pemahaman lintas budaya. Sebelumnya mari kita kenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aurelia Ditya Putri. Saya biasa dipanggil dengan panggilan Aurel, tetapi oleh orang-orang terdekat saya biasa dipanggil dengan sebutan Cici. Kata Cici itu sebenarnya tidak ada di dalam nama panjang saya, tapi karena teman-teman saya tidak bisa memanggil saya dengan panggilan Lily atau Aurelia, jadi mereka memanggil saya dengan sebutan Cici. Saya sekarang merupakan mahasiswa dari salah satu perguruan tinggi di Jawa Tengah, tepatnya di Magelang, yaitu Universitas Tidar. Saya mengambil program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Sarjana 1. Dan pada video ini saya akan memenuhi tugas dari salah satu matkul pada semester 4, yaitu pemahaman lintas budaya. Kita akan langsung memasuki pada pertanyaan pertama. Jika ditanya mengenai keunikan identitas pada diri saya akan menjawab bahwa saya lahir di Jawa, tetapi saya bukan orang Jawa. Kenapa saya dapat mengatakan hal tersebut? Karena saya tidak memiliki daerah keturunan Jawa. Kedua orang tua saya itu bukan berasal dari Jawa. Ayah saya itu berasal dari Kalimantan Timur yang sekarang berganti nama menjadi Kalimantan Utara. Tepatnya di salah satu pulau terpencil di daerah Kalimantan Utara, yaitu Pulau Bunyu. Karena tempat yang terpencil, hanya sedikit orang saja yang dapat mengetahui pulau tersebut. Kemudian ibu saya merupakan orang yang berasal dari Sumatera Selatan, atau lebih tepatnya di Prabu Muli, Sumatera Selatan atau Palembang. Nah, kota ini tuh sering disebut sebagai kota pempek karena makanan pempek itu memang identik dengan kota Palembang. Kemudian ayah dan ibu saya itu bertemu ketika mereka sedang melakukan pendidikan di kota pelajar, yaitu kota Yogyakarta. Keduanya memutuskan untuk menikah dan menetap di Pulau Jawa. Karena tuntutan pekerjaan, mereka memutuskan untuk pindah ke daerah Jawa Tengah, yaitu Purworejo. Sejak saya kecil, saya itu tinggal di Purworejo. Di Purworejo bahasa yang digunakan itu adalah bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Tetapi bahasa Jawa yang digunakan itu tidak terlalu dalam semua hal menggunakan bahasa Jawa, hanya beberapa saja. Kemudian karena ada salah satu hal yang membuat saya dan keluarga saya harus pindah ke daerah Magelang, akhirnya saya ketika waktu kelas 4 SD memutuskan untuk pindah ke daerah Magelang. Kami memutuskan untuk pindah rumah dan memindahkan pendidikan kami semuanya ke daerah Magelang. Kultur shock yang pertama saya alami yaitu adalah penggunaan bahasa di Magelang. Penggunaan bahasa di Magelang itu menggunakan bahasa Jawa yang sangat fasih dalam segala hal. Jadi saya yang notabene itu tidak terlalu bisa menggunakan bahasa Jawa, cukup kesulitan, sehingga saya mau tidak mau harus beradaptasi dan belajar mengenai bahasa Jawa lebih mendalam. Kemudian ketika orang tua saya menggunakan bahasa daerah, biasanya dialek mereka itu akan ikut berubah. Contohnya seperti ketika ibu saya menelpon adiknya yang merupakan orang Palembang juga dan menggunakan bahasa Palembang, ibu saya akan menggunakan bahasa Indonesia tetapi menggunakan intonasi atau sedikit bahasa Palembang. Kemudian ayah saya juga seperti itu. Ketika berbicara dengan orang Kalimantan, beliau akan menggunakan bahasa Kalimantan atau intonasi yang khas Kalimantan. Kemudian beberapa kali saya juga ketika mendengar ayah saya berbicara menggunakan bahasa Kalimantan, saya akan sedikit bisa atau secara spontan mengikuti dialek atau intonasi dari bahasa tersebut. Kemudian lanjut pertanyaan yang kedua.
Saya lahir di keluarga yang dapat dikatakan biasa-biasa saja. Ayah saya merupakan seorang pegawai swasta yang setiap hari bertemu dengan orang-orang baru, dan ibu saya merupakan seorang ibu rumah tangga. Saya sendiri merupakan mahasiswa semester 4 yang saat ini sedang melaksanakan studi di salah satu perguruan tinggi di Jawa Tengah, yaitu Universitas Tidar Magelang. Saya mengambil program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia S1 atau Sarjana 1. Sebagai makhluk sosial, tentunya saya memiliki peran dan posisi sosial di dalam masyarakat. Dalam lingkungan masyarakat, saya tidak memiliki posisi yang terlalu penting. Namun, sebagai seorang masyarakat yang hidup di dalam masyarakat, tentunya saya harus memiliki sopan santun atau norma-norma. Namun, sebagai mahasiswa, tentunya saya mendapatkannya tidak serta-merta hanya mendapatkan status saja, tetapi saya melaluinya dengan usaha dan perjuangan yang cukup sulit dan berat, karena sebelumnya saya pernah merasakan kegagalan untuk mendapatkan posisi sebagai mahasiswa ini. Posisi saya sebagai mahasiswa ini saya dapatkan tentunya dengan sengaja dan dengan usaha, atau disebut dengan achieve status. Setelah menjadi mahasiswa, saya pun tetap berjuang untuk mempertahankan nilai-nilai saya, karena persepsi masyarakat bahwa mahasiswa itu memiliki pengetahuan yang jauh lebih tinggi dari orang-orang lainnya. Selain itu, dengan bantuan didikan dari orang tua dan lingkungan terdekat, saya dapat memposisikan diri saya ketika berada di suatu tempat. Contohnya ketika berada di lingkungan kampus atau sekolah, karena saya memiliki posisi sebagai mahasiswa yang sedang menuntut ilmu, maka saya harus bersikap selayaknya mahasiswa, yaitu memiliki sikap yang sopan santun, sikap yang baik, saling menghargai orang lain, dan tentunya belajar dengan sungguh-sungguh. Berbeda dengan posisi, saya memiliki peran sebagai masyarakat dan anak pada masyarakat dan keluarga saya. Peran yang saya miliki ketika saya berada di rumah adalah sebagai anak dan saudara. Peran saya di rumah itu berkaitan dengan peran yang saya dapatkan berdasarkan gender. Karena gender saya itu perempuan, maka ketika di rumah saya harus memposisikan saya sebagai perempuan. Tentunya saya harus membantu ibu saya untuk melakukan pekerjaan rumah, seperti membereskan rumah, kemudian memasak, terus mencuci, dan lain-lain halnya. Namun, tidak serta-merta semua pekerjaan rumah saya lakukan. Biasanya saya hanya membantu ibu saya atau kakak saya dalam pekerjaan rumah. Kemudian, ketika saya berada di lingkungan masyarakat, tentunya peran saya berbeda dengan peran saya saat berada di rumah. Saya itu memegang posisi sebagai anggota masyarakat. Karena adanya peran berdasarkan umur dan lingkungan saya memiliki orang tua yang dihormati atau biasa disebut dengan tetua, tentunya saya harus memiliki sikap sopan santun dan baik. Saya menyapa orang lain, kemudian menegur atau memberi salam kepada orang yang lebih tua maupun muda, kemudian ikut tolong-menolong dan ikut dalam kegiatan masyarakat lainnya. Orang tua saya itu selalu mengajarkan kepada saya bahwa sikap sopan santun dan etika itu akan selalu digunakan dalam segala hal dan dalam segala situasi. Oleh karena itu, sikap yang diajarkan oleh orang tua saya ini juga membantu saya dalam bersikap ketika saya memiliki peran sebagai mahasiswa maupun dalam masyarakat. Contohnya dalam hal-hal kecil seperti mengucapkan kata maaf, terima kasih, tolong, dan lain-lain. Tentunya setelah saya terbiasa, maka
sikap sopan santun dan etika itu menjadi hal yang biasa bagi saya dan akan saya lakukan secara terus-menerus. Kemudian pertanyaan yang ketiga. Ketika masa-masa corona atau COVID-19, saya lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Dan biasanya saya menghabiskan waktu itu dengan cara menonton drama. Dan drama yang menarik perhatian saya itu adalah drama Thailand. Setelah saya menonton drama Thailand tersebut, saya menjadi semakin ingin mengetahui bagaimana budaya dari negara Thailand. Seperti bagaimana bahasanya, kulturnya, dan lain-lain. Dan yang paling menarik perhatian saya itu adalah penggunaan bahasanya. Ketika saya menonton, saya menjadi ingin mengetahui bagaimana cara mengucapkan bahasa Thailand, kemudian menuliskan huruf-huruf Thailand, dan lain-lainnya. Ini cukup mempengaruhi kehidupan saya ya, karena saya saat itu menjadi lebih sering mendengarkan lagu-lagu bahasa Thailand, kemudian menonton drama Thailand, terus menyukai barang-barang yang berbau Thailand. Selain itu, tanpa saya sadari, dalam kehidupan sehari-hari saya itu spontan menggunakan bahasa Thailand seperti kata Shai, kemudian Ha, dan lain-lain. Kemudian berkat bahasa Thailand ini, karena saya mengetahui kurang lebihnya, jadi ketika semester 3 lalu, saya mendapat mata kuliah fonologi. Dan saat itu ada saya dan kelompok saya diminta untuk mempresentasikan dan menganalisis mengenai bunyi suprasegmental, di mana terdapat bagian jeda, nada, dan lain-lain. Waktu itu saya mendapatkan bagian nada, sehingga saya memutuskan untuk mengambil bahasa Thailand. Saya memutuskan dan memberi pendapat kepada kelompok saya bahwa bagaimana jika kita menggunakan bahasa Thailand, karena sedikitnya saya mengetahui bagaimana bahasa Thailand tersebut. Karena saat itu video yang kami analisis itu kekurangan contoh, jadi saya dapat memberikan contoh lain dalam penggunaan bahasa Thailand, yaitu maksud saya penggunaan bahasa Thailand dalam perbedaan nada. Seperti kata pi itu memiliki nada yang berbeda-beda, karena dalam bahasa Thailand berbeda nada maka berbeda arti. Kemudian budaya yang kedua yang mempengaruhi saya yaitu adalah budaya Korea. Karena adanya Korean Wave atau gelombang Korea membuat saya itu tertarik mengenai negara Korea ini. Salah satunya itu budaya Korea yang sangat diminati oleh remaja pada saat ini, yaitu Korean Pop atau K-pop. Sejak saya mengenal salah satu boy group Korea, saya lebih suka mendengarkan lagu-lagu Korea dibandingkan dengan lagu Thailand, lagu Indonesia, dan lagu Western seperti itu. Kemudian dari dramanya sebetulnya juga memiliki alur yang cukup biasa, sering digunakan oleh drama-drama lain, tidak hanya dalam drama Korea. Tetapi yang membuat saya tertarik itu adalah bagaimana pembawaan dari artis dan aktornya. Kemudian dalam penggunaan bahasa yang cukup menarik perhatian saya. Seperti sama halnya ketika saya tertarik dalam bahasa Thailand, saya menjadi tertarik menggunakan bahasa Korea dan mempelajarinya sedikit-sedikit. Dan seperti bahasa Thailand tadi, secara spontan dalam kehidupan sehari-hari saya itu cukup sering menggunakan bahasa Korea yang sangat sederhana, seperti kata omo, terus ndek, kemudian cinta, dan lain-lain. Selain itu mungkin karena lingkungan saya yang menyukai kedua budaya tersebut membuat saya semakin tertarik dengan dua budaya tersebut. Namun karena notabene saya merupakan warga negara Indonesia, tentunya saya harus tahu dan bisa membatasi diri dalam menerima kebudayaan dari negara lain. Tentunya saya tetap harus melestarikan dari budaya Indonesia sendiri tersebut.
Baik, tadi merupakan jawaban saya dari ujian tengah semester pemahaman lintas budaya. Sekiranya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang menyinggung atau salah kata. Terima kasih dan sampai jumpa.